Laya juzu ora den paringaken dafuha ing nrimo hal zakat yang tidak boleh terima zakat. Kom 1 nolak 5 ilahi mengatasi ilmu al-hina siji wong sugih bimalin au kasbin sugih ana loro sugih sebab paparingan sugih sebab nyambut gawe kok ana sugih paparingan Pak iya oleh warisan oleh hibah itu kan ya iso dadi wong sugih lah nomor loro kasbin sugih sebab nyambut gawe intine wong duwe donya tidak berhak menerima zakat. Nomor loro wal abdu huwa latal jimun muzaki nafaqatuhu. Abdu ora loro budak karo pembantu rumah tangga. Budak iku dijupuk tenagane diparingi makman. Dan apabila sudah diklaim itu budak ya ora kono ya, maka tidak berhak menerima zakat karena ada yang menanggung ngingon. Lawala waman la talzimul muzaki wong kang diopeni muzaki anak ponakan sekalipun kalau diopeni muzaki ya tidak boleh intinya yang diopeni termasuk khodim rumah tangga pembantu rumah tangga itu diopeni daharannya ya diopeni tempat tidurnya ya diopeni bayaran nih, maka tidak berhak menerima. Dan ini si akeh terjadi di masyarakat dianggapnya pembantu oleh nerimo. Apa tidak boleh Pak? Tidak lah. Kapan menjadi boleh? Apabila dia tidak lazim, tidak diopeni. Contoh pegawai kantor, pegawai toko. Orang diopeni sak daharani sak apa lek ngaran? Tempat tidurnya kondur lah masih diopeni nginep-nginep itu mboten pareng kemudian sing mboten pareng malih wal kafiru asli kafir asli lho kono kafir tidak asli ono enten gak jumatan gak sembahyang ya wis tak lah sing gak oleh sing asli terus ini sing mboten pareng Banu Hasim wa Banu Muthalib keluarga besar dari garis keturunan ibu bapake Nabi Muhammad Habib Waraweh ini yang umum kemudian wal amilu al amil itu oleh bagian asrun minal miyah 10% dari pendapatan fisanatin yang dalam setahun berarti dia bekerja memang untuk urusan zakat mencari muzaki ya ngelumpukno donya ya nyatet pengumpulannya ya menyebar hasilnya gajiannya 10% misalnya setahun bisa ngelumpukno 5 miliar berarti gajiannya 50 juta 50 juta, amil itu ada 4 Rois, katib, ketua, sekretaris, pondok, anggota, seluruh 4 berarti 50 juta dibagi wong itu bayarannya dalam setahun dalam 1 tahun kemudian wajib alaihi dhamma lek duduk amil gak oleh nerima ya wajib ganti lek ngrusakno. Nglumpukno beras, nglumpuk jagongan gedabrus, moro-moro kopine numplek kena beras. Iku gawe dibuang. Berasnya kudu ditimbang. Yang rusak itu. Terus wajib mengganti. Doman namanya. Wajib alaihi dhammu. Wajib ganti lek ngerusakno. Wajib ganti lek ngilangno. Wajib ganti lek membuat apa lek ngarani? Ya merugikan karena amil adalah orangnya titip-titip gak oleh dulu seperti itu lah kemudian meneh wadafuhu ala naksin ora kurang saka bisalah satil asnaf telu ojo kurang saka telu
Gusti Allah gawe surat paling cekak Al-Kautsar jumlahe ya 3. Aja disijino. Fakir, miskin, boleh misalnya. Sabilillah misalnya. 3 minimal. Diakeh-akehno ndek wong 3 monggo. Ndak apa-apa. Kemudian meneh tentang sabilillah. Man humus sabilillah, sing disebut sabilillah. Sabilillah adalah kullu syai'in yukhwatu 'alal khair. Semua yang bergerak dalam bidang kebaikan. Illa bil kaslan, kecuali wong kang mesti. Kok mesti? Kaslan, males. Gak nyambut gawe, arep-arep iku. Wah, ya aku malah tambah kau sedih kayak. Arep-arep ndek ngono. Aku sabilillah malah njaluk ngono. Malah nanti dulu. Ya Allah. Kemudian binukut zakat yang diuangkan, apa boleh? Semua madhab boleh, kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah tidak ada yang membolehkan diuangkan kecuali Imam Hanafi. Itu pun bisa mati tamer, rego kurma. Awal itu kan rego beras asli beras. Nah, bagaimana Imam Syafi'i mensikapi ini? Panitia dodol ae ning njogone masjid. Artinya mengganti dengan uang madhab manapun tidak setuju, kecuali madhab Hanafi. Kalaupun toh setuju, itu pun regone 1 kilo kurma, bukan 1 kilo beras ya zakat itu. Lah kadung ngono Pak, ini yang sedang pakulinan sejak dulu itu loh. Koyok menjadi pakem boleh, padahal tidak boleh. Susah para alim ulama untuk merubah itu, merubah tentang bayar zakat dengan uang. Sejak dulu tidak boleh. Kalau lainnya itu boleh. Zakat tanaman diserupakan uang boleh 10% apabila tanamannya diairi oleh hujan dan air sungai. Zakatnya 5% bila tanaman diairi oleh tenaga manusia dan binatang. Kemudian diserupakan uang boleh zakat mal, sebab nyimpen emas, gak dikeno emas, tapi dikeno dalam bentuk uang ya boleh. Zakat perdagangan, tijarah, itu pun boleh diserupakan uang. Yang dizakati apa selain utang? Modal saja. Akomodasi pun juga tidak ada wajib zakat. Truk, pickup, timbangan, etalase tidak perlu. Yang dihitung adalah yang dijual. Itu pun milik pribadi, bukan hutang. Yang hutang disisihkan dan wajib. Sesungguhnya hutang itu adalah milik orang. Kita tidak usah menghitung milik orang. Kemudian zakat lagi boleh dengan uang rikas. Rikas itu barang nemu, zakatnya 20%. Geduk-geduk ning ngarepe teras omah kelowotak ngono koyo atos dikerok nggal titik tibake emas. Wah, becak terbuat dari emas. Itu rikas. Wah, mantap iki becak itu opo iki. Kemudian lagi yang banyak pelanggaran, naklu zakat. Naklu zakat itu mindah bayar zakat. Mindah. Wong Jakarta pindah bayar zakat di Malang. Ini batilun batal. Ila bimasa fatul qasri. Boleh kita pindah zakat selama masih dalam ila, hitungan kurang dari orang boleh sholat qashar, sholat jamak. Kita boleh jamak dan qashar kan di atas 89 km. Berarti lek wong Pakis bayar jenengan sah, wong Dampit pindah jenengan sah, Pandaan pindah jenengan sah, karena kurang dari 89 km. Lebih dari itu naklu zakat tidak boleh, kecuali 2 sebab. Balaya bencana, jadi kalau bencana susah untuk bayarkan kemarin itu. Dan yang nomor 2, di daerah muzaki sudah tidak ada lagi mustakiknya, terus sudah suki kabeh, maka dia keluar.
itu boleh. Selain daripada itu diingatkan. Cara mengingatkannya ya kita secara fikih zakat itu untuk warga sekitar, tidak keluar. Yang banyak terjadi itu kan titip menitip, termasuk amil titip nang kene pembantu rumah tangga, nang pembantune gak iso, ya wis aku tak kena keluargamu. Misalnya gitu ya. Dadak pembantune sing dititipi mari riyo. Mulai ini. Harus mateng titip nang sapa lan kapan disampaikan kepada yang menerima. Jangan sampai meriyo. Al-awqati fi daf'i zakat, waktu dalam bayar zakat. Bisa di Ramadan jaisun boleh. Sebelum riyo tanggal 1, seluruh 4 sampai 29 Ramadan itu jais. Lailatul nida malam takbir, Lailatul nida malam takbir afdol hatta qabla sholatil id, sampai sebelum sholat id itu afdol. Bayarannya double, ganjarannya double karena afdol. Tapi lek kabeh diterangno afdol ngene panitia sing susah. Bayar yakin. Gelangan ora nguber afdol panitia. Bisa wong panitia kepengin ngasuh ben siap-siap ben isuk. Kemudian ba'da sholatil id hatta ba'dal asro, marine id sampai asar, sampai jam yamini, sampai jam 4 niku tasik boleh, hukumnya makruh, tetap sah, nggak apa-apa. Wa yusama bisodako lan den arani sodako, dadi nggak sah ba'da ada il maghrib, sakwise adzan maghrib. Bagaimana kalau sudah lewat kayak begitu? Yukdo fi sanatil atiyah, wajib tahun depan bayar kodok. Bayar sing tahun itu ya, bayar kodok ini ya kodok. Dengan begitu kan enak tak ambil sana. Terus teko meneh saiki. Pak, aku wis pegatan. Bojomu kok nggih, kapan pegatane? Sik sak wulan wingi. Apakah saya wajib menzakati? Nah, sampai kudu dipahami iki. Nah, selama masih di dalam masa iddah, maka masih wajib zakat suaminya ini. Iddah bila talak 3 bulan, 3 kali suci atau 3 bulan. Bila iddahnya meninggal 4 bulan, 10 hari. Intinya loh, kok nggawa beras loro ge sapa? Aku bojoku. Kok iki pegatan kok si iddah Kang. Nah, takmir akhir paham. Iddah pegat lho cok ngono. Wah, iki salah ngotot. Loh, alhamdulillah takmir kan akhirnya iki biar aku. Ya, bisa jadi masyarakat lebih tahu daripada amir. Loh, pegatan lho yo Pak. Pegatan lho pegatan. Loh, ngoten ta. Ngono akhirnya sih wis tambah rusak kabeh. Iki. Jadi selama masih dalam masa iddah masih wajib zakat. Bagaimana membayarkan zakat kepada orang yang tidak diketahui? Contoh karepe siri rahasia. Aku kepengin bayar zakat wong tapi rahasia gak tak critakno. Sing penting aku karo Gusti Allah ae ngono ya. Ngono ngene dulurku, batilun hukumnya batal. Zakat itu adalah diketahui muzaki. Muzaki itu adalah orang yang membayar zakat. Nah, meskipun toh kita membayarkan zakat orang, nah orang itu pun juga harus tahu kalau sudah melakukan pembayaran zakat, sehingga disampaikan, Kang, zakatmu tak bayar no, bojomu sak anakmu, berarti tidak telu, iya aku sing bayar no. Nah seperti itu boleh. Kalau yang ditanggungi itu kan karena orang yang tidak ditanggungi. Tapi kalau orang yang ditanggungi seperti istri, anak, sak rumahan, tanpa diberitahu, tanpa memberitahu, hukumnya sah. Karena sesungguhnya orang yang sak rumah itu sudah paham wajib zakatku dibayarkan orang tua. Kemudian sing apa mana zakat mal, apakah boleh dibayarkan setelah sholat id? Semua zakat boleh dibayarkan setelah sholat id, bahkan jauh dari sholat id,
mulutan misalnya bayar zakat ora apa-apa kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah ada ketentuan, yakni sebelum sholat id. Kalau zakat lainnya tidak harus bareng dengan zakat fitrah. Boleh terpisah. Zakat tanaman, zakat itu kan saat panen. Orang sudah diundur-undur untuk selentek kamaya zakat. Nah, akhirnya di mana panen monggo zakat. Zakat untuk sapi wedhus. Kapan? Saat di mana sudah anaknya berdiri, maka sudah punya zakat. Zakat sapi itu akeh, zakat lek wis duwe 40 sapi tadi. Baru wajib zakat 1 ekor sapi. Lek zakat ini tadi. Nasabnya unta. Fi asri satan. Wa fi khamsatil asra salah satin. Kalau punya unta 15 zakatnya 1 ekor sapi. 15 zakatnya bentuknya sapi, bukan zakat bentuk unta. Wa fi isrina arba'i syatin. Terus kemudian punya 15 juga zakat 1 sapi. Wa khamsu wa isrina bintan mukhadun fil ibil. Apabila punya 25 barulah 1 ekor unta. Bahas teman-teman gak usah unta gak dulu ngomong sapi tadi penuh kok. Gambar itu. Iya Allah. Itu dulu yang tidak boleh. Biasa nih di perumahan-perumahan ini membantukan oleh. Saya membahas ini ketika saya diminta nerangno takmir sak kebanggaan. Jadi panitia itu masjid musola itu kumpul. Kan bagus itu ya. Bagus kumpul bareng. Terus bahas ini bersama-sama. Tempatnya di Masjid Iskandar. Dari situ terbuka akhirnya. Mana yang menjadi kesalahan-kesalahan yang membudaya. Kesalahan yang membudaya itu mulai biye karena pembenaran. Jadi salah satunya adalah memberi zakat fitrah kepada pembantu. Kesimpulannya jangan melihat status sosial seseorang. Bisa jadi dia lebih kaya dibanding dengan pegawai negara sing golongan ini ngono anake rolas lah ngono. Nah, sehingga tidak melihat jenis pekerjaan. Bisa jadi pekerjaannya menurut kasat mata enggak bagus, tapi penghasilannya bagus. Yang diberi itu bukan karena pekerjaan, tetapi keadaan rumah tangga. Contoh, anaknya papat, sepeda motor wakil tapi sesek di omah. Wabe di sepeda motor anak papat ini. Sugih kabeh gak iso lho. Jangan melihat lho apa kok sugih kurang apa. Lah sepeda motor itu papat sampai gak cukup omah. Ketok omah gak cukup berarti lagi tidak. Sampai gak cukup itu berarti kan ukuran. Berarti kan ukuran ini kalau omah sedikit. Nomor loro. Mengapa anaknya kuwabe punya sepeda motor? Karena semuanya bekerja. Gojek. Lah kak Gojek ambil itu sarana. Itu kan sarana untuk mencari nafkah. Berarti itu bukan simpanan, bukan harta kekayaan. Itu kebutuhan di mana dia mencari nafkah melalui itu. Sehingga jangan dilihat sarananya, keadaannya, hasil dari bekerjanya. Menawi yang zakat niku kurang dari kurang apa panitia wajib untuk nambahi. Oh mboten wajib. Ngiling gak kurang akeh. Oh tak timbang pun gak dicoba panitia misalnya. Lek bojoku mboten. Lek sajake dilingno kapatek nrimo ya di sedekahne kelas. Jadi nambah. Tapi dilingno oke, termasuk bolehkah kita mengambil sedekah untuk kepentingan selain orang yang berhak menerima? Kayak kopi, kayak kresek, kayak apa, silahkan. Dengan catatan, jangan mengambil harta yang mukhtalit. Mukhtalit itu bercampur.
Contoh, iki ana wong zakat nggawa 3 kilo. Mereka kan campur kan. Antara wajibe karo sedekah kan gitu ya. Itu jangan diambil. Lebihnya itu jangan diambil. Karena mukhtalif itu namanya campur. Kecuali berbeda. Iki beras, iki duit. Nah, itu bisa. Enggak apa-apa. Campur moro digawe pakem. Roto gawe 2 kilo 7 on. Kalau kilo kliwate ae dhewe. Kesel. Lah iku tambah nemen gak oleh. Jadi mengambil sedekah dari satu yang tercampur enggak boleh. Soalnya di Arosel kan dijadikan satu, dibuat paket seperti ukuran sama. Nggih. Jadi nenggawe masjid Arosel sae. Itu bagus, inovasi namanya. Inovasinya Pak. Tapi isinya Isinya 3 Tidak kilo. boleh ngisikan ya, ya. Tidak boleh ngisikan kilo. itu ya. Tapi Kalau bagi orang rata, 2,5 misalnya kok bagi rata 3 kiloan. Tapi kan seharusnya 2,8 nih Ustaz. 271. 271. Ada yang berkata 272. Bukan 2,5. Ada kisah mengapa kok terkenal 2,5. Ada seorang sahabat yang tidak kaya tapi kepingin bayar zakat. Ya Rasulullah, kula pingin bayar zakat. Saya mboten mampu untuk nopo-nopo. Tapi kula kepingin ngapiki rukun Islam kula. Tapi kula hanya mampu membawa ini. Itu sebesar 2,5. Berarti sing bayar 2,5 itu wong sing gak duwe. Rungokno sing duwe-duwe itu medhit iku. Lah ngono ta. Artine kan ke sana berarti. Lha iki nek wong gak duwe kepengin nyempurnakne Islamnya dengan bayar zakat seada dia punya. Ya Allah. Lah terus mursi syukur-syukur ngomong prasno melok wong iku. Lah ya Allah. Harusnya kan menjadi ilmu. Loh, kono yang gak duwe kepengin dandani Islamnya. Islamnya yang kita garis bawah. Dengan kemampuan yang seperti itu. Ya wis. Akhirnya muncullah terkenal 2,5. Nah, para alim yang lain 2,71 atau 2,72. Digawe jangkep ning 3, monggo kurang saka 3 titik ya. Tapi saat ini katanya kok kayak kemasan wis telu enggak. Nggih, kayaknya enggak. Yaitu terima kasih kita kepada penimbang, penjual, terima kasih. Paling tidak ada paksaan kita untuk beribadah zakat 3 kilo. Dan itu bagus. Tapi masih di Arosel masih 3 kilo dibongkar dari labelnya Arosel. Iya, karena nguber itu mah. Nguber label. Lek gak apa-apa lek gak kesel. Mungkin iki panitia Lah ngene apa? Kan teko piro, dapur teko piro, kalau nganten akhir kan nyicil. Nggih sae enten label. Sae. Misalnya ada seseorang yang mau zakat, tapi tidak membawa uang, pasrah panitia itu pasrah bayar zakat 3 kilo tapi berupa uang. Nah, panitia menganjurkan untuk beli berasnya dulu baru zakat. Tidak mau gimana ini? Enggak mau enggak harus direken enggak mau. Wong sing bener sing mau niku. Nah, itu maksa. Kayak aku pasrah bongkar nek panitia itu Bukan perkara paksa bongkok. Nah, itu ya. Kok kongkon tuku ning ngarep. Ya paham namanya tipologi manusia ya. Mau macem-macem itu. Ya mun sewu jangan tumbas tengah jeng niku lho. Kan kalau ada disiapkan kan penak. Selama tidak diberikan benaan tentang monggo tumbas, selama itu pula dia nggak dapat ilmu kalau zakat itu harus dengan arahnya ke sana. Menane ngeten. Wis iki tak dol duwike gawe zakat. Tapi ada berapa? Tenang sak. Iki beras tiyang zakat niku wae lho. Kodai sapa gitu? Ini zakat Lah kodai sapa? Kan kita tidak punya hak tentang itu. Itu zaman biyen.
ketika belum ada perbaikan dan pembinaan ke lebih benar. Biar kan zakat situ tok iku ndenge campinge panitia kan teko nggo duwe. Oh niki tak dole jenengan nggih iki berarti jenengan. Lah ngono ah. Lah menjual di musala atau masjidnya batal. Terus hak kita menjual tidak punya. Enggak melok duwe. Lah begitu aja. Iku padha karo dodol-dodol omah sampean saiki dodol omahe gak ono diskon. Lah iya iku. Wis didol ngono. Kita ndak Amel tawon. nggak punya hak tapi wani ngedol. Ya mungkin boten. Ya seperti tadi dipaksa dalam tujuannya untuk berilmu, nggak asal melaksanakan. Ini panitia tak ini sih bagian anu sih tujuan ya ini. Saya kepingin nulis dulu. Tak tulis, tak rangkum, tak durno nang ngene bolo-bolo sing ngene ngaji kali kuwi. Saya niku. Wae nak tak tulis tak rangkum iku. Nggih, sing iki wae. Maca ngene ra koper. Tak tulis ya. Dalam rangka saya niat pula jadi dua hal-hal yang tampaknya perlu dibenahi bersama. Tentang zakat yang jarang sekali dibahas. Di pengajian ngomong, "Bae zakat nggih." Zakat kita adalah sebagai penutup dan pengangkat amal ibadah. Menurut tapi ya apa zakat itu kan dia perlu dibahas. Enggak sempurna puasa kita, ngono parah. Tapi ya apa zakat itu kudune kan para makmum takon. Terus pundi saya ini zakat lho lah. Sak meneng ae. Ya Allah. Kula masih kathah mugi poso jenengan diterami Gusti Allah. Rezeki lancar barokah. Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina lam ta'alihim.